Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Agus Pur di bahasan ihwal kimia. Kali ini kita akan membahas tentang pengenalan alat laboratorium kimia. Indikatornya peserta didik dapat mengenali alat laboratorium kimia. Dan yang kedua, peserta didik dapat menggunakan alat lab kimia. Ya, dengan mengetahui fungsinya, diharapkan peserta didik dapat menggunakan alat lab di lab kimia. Baik, yang pertama ini dia. Ini adalah tabung reaksi. Ada yang berukuran besar, ada yang kecil, ada yang medium, ya. Seperti ini. Kita lihat di bawah ini. Ada tulisannya Pirek, ya. Sementara yang ini tidak ada, polos. Nah, bedanya di mana? Kalau yang Pirek, ya, yang ada tulisannya Pirek seperti ini, ya, ini artinya tahan panas. Jadi kalau Anda memanaskan tabung reaksi, ya, tentu saja di dalamnya ada reaksinya. Itu dipanaskan, gunakan yang ada tulisannya Pirek seperti ini. Oke. Bagaimana kalau bukan yang Pirek? Ya, bisa, cuma cenderung bisa jadi pecah ya nanti pada saat proses pemanasan. Kemudian ini raknya. Gunanya untuk meletakkan tabung reaksi supaya tersusun rapi, ya kan? Seperti ini kan, rapi ini. Nah, bagaimana untuk fungsi tabung reaksi sendiri? Tabung reaksi itu digunakan oleh para ahli kimia, oleh kita juga, tidak harus ahli kimia ya, untuk menampung, mencampur, atau memanaskan sejumlah kecil bahan kimia, padat atau cair, terutama untuk uji kualitatif. Bagian dasarnya bulat, dindingnya lurus, berfungsi agar kehilangan saat penuangan minimal, mudah dibersihkan dan mudah melihat isinya. Lehernya panjang dan sempit memperlambat penyebaran uap dan gas ke lingkungan. Ini tabung reaksi. Ya. Nah, ini penjepitnya. Ini penjepit. Jadi kita bisa menggunakan penjepit tabung reaksi. Ya, gunanya untuk menjepit tabung reaksi selama melakukan proses pemanasan dan lain-lain ya. Berikutnya gelas kimia. Gelas kimia atau sering disebut beaker glass. Ada juga yang menyebut gelas piala. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang 1000 mili. Ini lihat nih, 1000 mili. Ada yang 200 mili. Ada yang setengah liter atau 500 mili. Ada juga yang kecil, 50 mili ya. Dan seterusnya. Sama dengan tabung reaksi tadi. Untuk gelas kimia atau beaker glass itu juga ada yang Pirek dan ada yang tidak Pirek atau yang biasa. Fungsinya digunakan sebagai wadah untuk menyimpan serta membuat larutan dan untuk mengukur volume larutan ataupun bahan yang tidak memerlukan tingkat ketelitian yang tinggi. Ya. Kemudian gelas ukur, namanya juga ukur ya. Gelas ukur itu seperti ini bentuknya. Ada yang kecil, ada yang besar. Ya, ada yang terbuat dari kaca, ada juga yang terbuat dari plastik. Nih. Oke. Fungsinya sebagai alat ukur volume cairan yang tidak memerlukan ketelitian yang sangat tinggi, misalnya reaksi atau reagen untuk analisis kimia kualitatif atau untuk pembuatan larutan standar sekunder pada analisis titrimetri atau volumetri. Dan gelas ukur itu macam-macam seperti tadi, ada yang besar, ada yang kecil, mulai dari ukuran 5 mili sampai 2 liter ya. Selanjutnya ini dia labu ukur. Nah, lihat nih,
Lab ukur itu sebuah perangkat yang memiliki kapasitas mulai dari 5 ml kecil sekali sampai 5 liter, bayangkan. Dan biasanya alat ini digunakan untuk mengencerkan zat tertentu hingga batas leher lab ukur. Ini batas lehernya ini. Nah, ini ada stripnya di sini, ada batas lehernya ini. Ini batas leher. Biasanya digunakan untuk mendapatkan larutan zat tertentu yang nantinya hanya digunakan dalam ukuran yang terbatas, hanya sebagai sampel dengan menggunakan pipet. Ya, itu labu ukur, bentuknya seperti ini. Kemudian ada botol semprot. Ya, ini alat semprotnya. Jadi kita kalau mau pakai, ini terbuat dari plastik biasanya. Ya. Isinya Aquades untuk menyemprotkan ini kan plastik ini badannya, ini plastik botolnya, itu kita pejet gitu, maka keluar airnya lewat ini. Nah, lewat ini digunakan untuk menyimpan Aquades dan digunakan untuk mencuci ataupun membilas bahan-bahan yang tidak larut dalam air. Ya, selain itu digunakan untuk mencuci atau menetralkan peralatan-peralatan yang akan digunakan. Cara menggunakannya dengan menekan botol, ya, memencet botol ini, maka Aquades akan keluar ke sini. Itu. Kemudian corong. Nah, corong ini corong atau dalam bahasa kita ada yang menyebut torong. Ada yang terbuat dari kaca, ada juga yang terbuat dari plastik. Ya, gunanya sebagai alat bantu untuk memindah atau memasukkan larutan ke wadah atau tempat yang mempunyai dimensi pemasukan sampel kecil. Kemudian juga sebagai alat bantu dalam melakukan penyaringan, yaitu sebagai tempat meletakkan kertas saring. Kemudian digunakan untuk memasukkan atau memindah larutan air dari satu tempat ke tempat yang lain, dan digunakan pula untuk proses penyaringan setelah diberi kertas saring pada bagian atasnya. Ini sudah ya. Kemudian untuk menyaring campuran kimia dengan menggunakan gaya gravitasi. Kemudian corong pisah. Nah, ini dia corong pisah. Corong pisah itu bentuknya seperti ini. Ya. Nah, kalau pada penggunaan sesungguhnya seperti ini. Ini untuk memisahkan dua larutan yang tidak bercampur karena adanya perbedaan massa jenis. Ya, menggunakan massa jenis. Corong pisah bisa digunakan pada proses ekstraksi. Apa itu ekstraksi? Nanti kita lihat di belakang. Nah, ini pipet tetes atau drop pipet. Ya, gunanya untuk meneteskan kayak gini, tes. Nah, ini ada dari kaca. Ini ujungnya mudah pecah, mudah patah ya. Jadi hati-hati kalau menggunakannya. Ini bagian yang terbuat dari karet. Gunanya untuk membantu memindahkan cairan dari wadah yang satu ke wadah yang lain dalam jumlah sangat kecil, setetes demi setetes. Demikian. Kemudian ini dia sendok kimia ini. Namanya spatula. Spatula adalah alat untuk mengambil objek. Jadi, ada 3 jenis spatula untuk keperluan laboratorium. Pertama adalah spatula yang terbuat dari logam atau stainless steel. Ini digunakan untuk mengambil objek yang telah diiris untuk sediaan mikroskop di biologi ya biasanya. Kemudian spatula polietena atau yang dari tanduk digunakan sebagai sendok untuk mengambil bahan kimia yang padat. Kemudian dari nikel, bahannya nikel. Ini spatula yang sudah disebut dengan nikel, digunakan sebagai sendok kecil untuk mengambil bahan kimia juga, bahan kimia tertentu ya. Kemudian pipet ukur, measuring pipet. Bentuknya seperti ini. Ya. Ini ada yang cukup besar, ada yang kecil, ada yang kecil. Nah, penggunaannya seperti ini. Pipet ya, pipet ukur ini berfungsi untuk memindahkan larutan atau cairan ke dalam suatu wadah dengan berbagai ukuran volume.
Untuk ukuran volume pada pipet ukur yang paling besar adalah pipet ukur dengan volume 50 mili. Ya, yang paling besar 50 mili. Kalau ini pipet gondok namanya. Ada gondoknya di tengah ya. Ada yang seperti ini nih. Pipet gondok. Ya, pipet volume atau volume pipet. Nah, biasanya digunakan dengan ini. Pro pipet yang ini. Ya. Fungsinya ya, pipet ini mempunyai bentuk yang berbeda dengan pipet lainnya, dengan bentuk menggelembung di tengahnya. Bentuk yang menggelembung berfungsi untuk mengambil larutan dengan volume tepat sesuai dengan label yang tertera pada bagian yang menggelembung atau gondok pada bagian tengah pipet. Gunakan pro pipet atau pipet pompa untuk menyedot larutan. Jadi kita menyedotnya pakai ini dengan cara dipencet atau ditekan. Nah, ini nanti tersedot naik sini, ya, naik ke pipetnya. Sementara itu kita lanjutkan di episode berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.